Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa yang sudah berhadir pada hari ini. Yang kami hormati ada Ibu Ketua Komunitas Belajar Guru Penggerak dan Aktor Guru Penggerak Aceh Besar, Ibu Nurliana Hamsahtun. Beliau eh, lahir di Siantar 20 Mei 83 tahun 83 dan sekarang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Hajah Cutnyat Awan Primop Aceh Kabupaten Aceh Besar. Dan di sini sudah banyak sekali keahlian beliau sebagai kepemimpinan, public speaking, trainer buku digital, Google Master Training, pembatik L4, penulis juga. Sudah ada 3 buku solonya dan 42 buku antologi dan juga 12 piagam e-book kreator. Apa kabar Ibu Nurliana? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, semangat ya Bu ya. Untuk hari ini kita apa udah yang kedua untuk webinar kita di Kombel. Baik, Ibu, selanjutnya ada Ibu narasumber kita, Ibu Evianti MPD. Selamat datang Ibu Evianti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Saya kalau lihat Ibu selalu, aduh gimana gitu ya, heboh terus saya kalau sama Ibu lihatnya. Gimana Bu, kabarnya hari ini sehat ya Bu ya? Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu moderator kita pada hari ini. Ibu moderator kita ada Ibu Dewi Sartika. Nah, Ibu Dewi Sartika SP ya Bu ya, SP SPD Pendidikan Terakhir S1 PAUD Universitas Terbuka dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Alif. Juga sudah menjadi pengajar praktik program guru penggerak angkatan 4 dan saat ini juga sudah menjadi pengurus di Kombel guru penggerak dan aktor guru penggerak Aceh Besar. Baik, selanjutnya kita buka. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selamat datang di kegiatan pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, webinar kita dengan tema materi mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Dan perkenalkan, saya Darmawati sebagai MC yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan doa menurut kepercayaan dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Acara selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kombel kita, Ibu Nurliana Hamsahtun MPD. Kepada Ibu Nurliana kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita tetap konsisten belajar bersama pada kegiatan webinar ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak akhir. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para pengurus komunitas belajar guru penggerak dan aktor guru penggerak PAUD Kabupaten Aceh Besar. Kemudian yang saya banggakan para peserta webinar pada hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini merupakan webinar kita series kedua, meskipun kita bilang peserta kegiatan webinar tidak terlalu banyak, tapi tidak bermasalah. Karena apa? Karena sebetulnya niat baik kita adalah ingin belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi pada hari ini kegiatan ini tetap kita dukung dan tetap kita apresiasi karena sedikit apapun yang ingin kita sampaikan, apapun ilmu yang kita punya ketika kita ikhlas membagikannya kepada orang lain dan orang lain itu bisa memanfaatkan dan mengimplementasikan apa yang sudah kita sampaikan, percayalah teman-teman itu akan menjadi nilai pahala buat kita di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya kami dari komunitas belajar, guru penggerak, dan aktor guru penggerak PAUD Kabupaten Aceh Besar tetap konsisten melakukan kegiatan ini. Di sini kita tempatnya belajar ya, belajar, mengajar, dan berbagi. Besar harapan kami kepada peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan apa ya, sepenuh hati, sehingga apa yang disampaikan para narasumber nanti bisa kita implementasikan pada lembaga kita nantinya masing-masing. Dan Bapak Ibu, kita tidak banyak memberikan sesuatu hal bagi para peserta webinar, paling nanti kita hanya bisa memberikan berupa sertifikat. Nah, karena itu mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita ramaikan, sampaikan kepada rekan-rekan yang di luar sana. Nah, komunitas belajar guru penggerak jenjang PAUD khusus di Kabupaten Aceh Besar ini ada loh, khusus jenjang PAUD. Jadi kita khusus bisa belajar berbagi di sini sebenarnya tidak hanya kepautan saja. Kita terbuka untuk jenjang-jenjang yang lain, tapi kita bergerak dimulai dari mana? Dimulai dari layanan yang paling mendasar pada struktur kependidikan kita secara nasional. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan narasumber, para moderator, para MC, dan teman-teman seperjuangan para pengurus Kombel GP ini. Selamat mendengarkan apa yang disampaikan narasumber. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ketua Kombel, Ibu Nurliana Hamsahtun MPD. Terima kasih atas motivasinya, Ibu. Baik, Ibu, untuk kegiatan webinar kita tentang materi mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Evianti MPD, akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Dewi Sartika. Kepada Ibu moderator, ruang dan waktu kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Damawati, pembukaan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati sekali Ibu Nurliana Hamsahtun dan juga Eki dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, mohon di unmute Ibu. Ya, mohon maaf. Bapak dan Ibu semua, senantiasa kita selalu memegang teguh bahwa kita adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah sesi yang kedua kita mengadakan webinar. Insya Allah walaupun hanya sedikit tapi kita bisa berbagi ilmu. Biasanya mendekati hari akhir acara ini pasti ada yang masuk gitu ya. Jadi kita sangat terbuka Bapak dan Ibu semua.
Salam sejahtera semuanya. Insya Allah saya ngecek tadi ya, sepertinya ada yang dari Sumatera Barat ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mau bergabung, sudah percaya dengan kita. Insya Allah kita bisa menjembatani ilmu yang sangat luar biasa ini ya. Webinar kita hari ini yaitu mewujudkan lingkungan yang inklusif, yang akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang pentingnya pendidikan inklusif dan bagaimana menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Lingkungan belajar yang bisa kita rujuk adalah lingkungan yang konteks, lingkungan fisik dan budaya di mana peserta didik belajar. Kemudian tidak sekedar itu, lingkungan belajar juga adalah di mana peserta didik merasa aman dan didukung dalam mengejar pengetahuan serta terinspirasi oleh lingkungan sekitar. Manfaat lingkungan belajar inklusif ini adalah meningkatkan konsentrasi anak, mengurangi stres, membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, memberikan motivasi tersendiri untuk belajar. Ya. Pada kesempatan ini Ibu narasumber kita adalah Ibu Evianti SPD, yaitu kepala sekolah dari kepala sekolah TK Negeri Pembina Kota Cotli, ya Bapak dan Ibu ini adalah salah satu daerah di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S2 Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Bina Bangsa di SMPNA dan sebagai pengajar praktik angkatan 9 ya. Kebetulan di Kombel kita ini adalah guru penggerak dan juga aktor guru penggerak. Insya Allah sesuai dengan yang diminta oleh kementerian bahwa untuk bergabung sebagai guru penggerak atau sebagai aktor guru penggerak kita harus bergerak dan menggerakkannya, tidak tergerak lagi. Tergerak itu dari semula ya Bapak dan Ibu semua. Dan kita berharap Bapak dan Ibu semua ini walaupun tidak guru penggerak yang mendengarkan atau memahami itu tetap kita anggap itu adalah guru penggerak karena menggerakkan rekan-rekan kita sesama pendidikan ya Bapak dan Ibu semua. Baiklah, tidak banyak memperpanjang mukadimah saya sebagai moderator nanti menguasai saya begitu ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita serahkan saja kepada Ibu Evianti waktu dan semangatnya untuk sama-sama memberikan materi ini sehingga kita sama-sama mengetahui apa manfaat dari pendidikan lingkungan belajar inklusif kita terapkan di sekolah di lembaga kita masing-masing sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang sukses karena berasal dari background sekolah yang inklusif. Terasa itu aja. Silakan Bu Evianti. Mari kita sambut langsung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua pengurus Kombel, terutama Ibu Ketua, Ibu MC, dan juga Ibu Moderator yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan ini seluruh peserta webinar yang hari ini untuk bisa nyaman dan aman di tempatnya pada saat mengikuti webinar. Ini saya ingin tanyakan kepada semua peserta hari ini, apakah Bapak Ibu semua sudah memiliki tempat yang lebih aman untuk mengikuti webinar sehingga pada kegiatan ini bisa mengikuti dengan penuh dan bahagia. Mana Bapak Ibu? Sudah sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Oke, sebentar ini. Kenapa mudah mengikuti? Sebentar, Bapak Ibu sebentar.
Sebelumnya saya izin share screen ya lebih dulu ya Bapak Ibu semuanya. Hah? Gimana Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Halo semuanya. Terlihat Bu Epi, mantap. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya tidak terdengarkan suara ibu-ibu nih. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Baik, Bu Epi. Iya, alhamdulillah ini di sini juga ada bapak-bapak ya. Selamat datang Bapak dan Ibu-ibu semua pada kegiatan webinar hari ini, yaitu yang berjudul mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif. Mantap. Ibu-ibu semuanya, apakah semuanya sudah aman tempat duduknya? Sudah nyaman? Oh, semuanya sudah nyaman dan aman, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar apa itu lingkungan belajar. Kepena. Lingkungan belajar adalah merujuk pada beragam lingkungan fisik, konteks, dan budaya di mana peserta didik belajar. Lingkungan belajar itu tidak hanya sekedar ruang kelas, tetapi mana peserta didik dapat merasakan aman dan didukung dalam mengejar pengetahuan serta terinspirasi oleh lingkungan sekitar. Artinya, peserta didik dapat menambah ilmu pengetahuannya dan terinspirasi dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya, maka itu dapat disebut lingkungan belajar. Selama ini ketika kita melihat kalau di sekolah itu baru dianggap lingkungan belajar ya. Tapi ketika anak-anak itu bisa mendapatkan pengetahuannya dari sekitar lingkungannya, itu juga dikatakan lingkungan belajar. Hari ini kita fokusnya ialah di lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif adalah lingkungan yang menerima semua siswa tanpa memandang perbedaan kemampuan dan juga berusaha menunjukkan bahwa mereka dihargai dan bernilai. Lingkungan inklusif itulah lingkungan yang menerima semua siswa tanpa memandang adanya perbedaan dan berusaha menunjukkan mereka itu memiliki nilai. Mereka itu penting, bermakna, makanya kita tidak bisa membeda-bedakan antara anak yang memiliki kekurangan ya dengan anak yang normal pada umumnya gitu. Kita di dalam apalagi di lingkungan sekolah itu banyak beraneka ragaman anak-anak sehingga tidak bisa kita mendiskriminasikan anak gitu. Oke, kita lanjut. Ini kebijakannya terkait dengan tidak adanya diskriminasi terhadap anak dan setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama. Di sini kita bisa melihat di Permendikbud nomor 70 tahun 2009 di mana dijelaskan bahwa mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, baik itu intelektual, sosial, emosional, linguistik ataupun kondisi lainnya. Nah, di sini sekolah itu harus mengakomodasi semua anak tanpa harus ada perbedaan ataupun tidak ada perbedaan baik itu kondisi fisik, intelektual, tidak sekolah itu istilahnya tidak hanya kita menerima anak-anak yang kemampuannya tinggi atau anak-anak yang semuanya normal, tapi kita mendiskriminasikan anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental ataupun anak-anak yang disabilitas. Kemudian juga Undang-Undang Sikdiknas yaitu nomor 20 tahun 2003.
Penyelenggaraan pendidikan non-diskriminatif. Ya, di sini dijelaskan bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan anak untuk mendapatkan pendidikan. Semua anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, yaitu bunyinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Nah, kita bisa pahami bahwa tidak ada diskriminasi dan semua anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Baik itu dia kondisi fisik yang tidak normal ataupun intelektualnya dan juga lainnya. Yang penting anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, kita lanjut lagi. Dengan membangun lingkungan yang aksesibel, tentunya lingkungan yang aman, di mana anak-anak dapat bergerak dan tidak berbahaya, maka lingkungan ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, lingkungan fisik. Nah, di mana lingkungan fisik ini adalah pastikan bahwa baik itu kegiatan, bahan, ataupun peralatan secara fisik dapat diakses dan dapat digunakan oleh semua peserta didik. Kita membayangkan sekarang kondisi sekolah kita itu tidak semuanya dipenuhi oleh siswa peserta didik yang normal ataupun yang memiliki keterbelakangan. Maka kita harus bisa memastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan, bahan atau media yang kita gunakan, serta peralatan secara fisik dapat diakses oleh semua peserta didik. Nah, artinya di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa memastikan kegiatannya, bahannya, dan peralatannya bisa diakses oleh semua peserta didik. Dan bisa semua karakteristik potensi siswa itu dapat dipertimbangkan dan mempertimbangkan keselamatannya. Misalnya kita lingkungan fisik, nah gitu. Lingkungan fisik tentunya bukan hanya ruangan kelas ya Bapak Ibu, tentunya juga ruangan di luar kelas. Seringnya kita dalam melakukan kegiatan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Lingkungan fisik yang di luar, tentunya ketika ada peserta didik yang memiliki kekurangan, misalnya kekurangan dari segi penglihatan, tentunya kita dalam menatakan ruang di luar kelas itu harus benar-benar sesuai. Ibaratnya ketika di awal penerimaan siswa sampai akhirnya itu tidak boleh diubah-ubah karena akan mengganggu akses yang terhadap anak-anak yang memiliki kekurangan seperti yang penglihatannya gitu. Begitu juga dengan anak-anak yang memiliki harus memiliki ruang yang bebas untuk bergerak. Kita juga harus menyediakan ruangnya sehingga bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan untuk bebas bergerak, dia juga memiliki tempat yang bisa dia bergerak sehingga tidak istilahnya tidak bisa menghambat kegiatan yang anak itu bisa melakukannya. Artinya setiap anak itu memiliki karakteristik masing-masing dan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sehingga kita sebagai guru harus menata lebih baik terkait baik itu di lingkungan belajarnya, di ruangan kelas ataupun di luar ruangan. Kalau misalnya di luar ruangan, kita seringnya sekarang, Bapak Ibu semua mungkin ada halamannya, ada mungkin kalau yang sudah dipasang tapak gajah gitu, ataupun yang masih alami ada bebatuan yang besar-besar, itu juga kita harus pertimbangkan lingkungan fisiknya, jangan sampai aksesibilitasnya tidak bisa. Ketika ada anak-anak yang memiliki kekurangan, dia tidak bisa mengakses kegiatan untuk bermain di luar misalnya karena ada
batu-batu yang besar ataupun tapak gajah yang sudah tidak rata lagi, sudah bergelembung-gelembung. Jadi juga kita apapun kegiatannya kita harus mempertimbangkan keselamatan anak. Gitu. Oke, yang kedua kita juga ada lingkungan psikologis. Nah, lingkungan psikologis positif ini memberikan rasa aman, nyaman, dan mendorong anak terlibat di dalamnya. Kita harus bisa memastikan peserta didik kita itu memiliki rasa aman, nyaman, sehingga dia itu bisa aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang paling penting mungkin kita harus memastikan anak itu aman dan nyaman gitu. Ketika dia sudah nyaman, maka semua aktivitas yang kita lakukan di sekolah, insya Allah anak ini akan percaya diri untuk melakukannya. Sehingga tidak membuat anak menjadi takut dan trauma. Nah, ini penting sekali bagi kita semua di lingkungan sekolah itu. Kalau tingkat stresnya mungkin pasti ada ya, gitu. Makanya kita bagaimana caranya kita sebagai pendidik bisa meminimalkan tingkat stres anak pada saat berada di lingkungan sekolah. Makanya berikanlah dia rasa aman dan nyaman sehingga anak ini bisa beraktivitas dan berpartisipasi penuh pada saat kegiatan berlangsung. Lingkungan psikologis ini kita harus bisa membantu anak untuk percaya diri. Nah, sehingga ketika anak sudah percaya diri, maka apa yang kita rencanakan dan juga kegiatan yang sudah kita rencanakan akan terlaksana dengan baik. Sedangkan lingkungan emosional. Nah, lingkungan emosional adalah di mana peserta didik itu membutuhkan lingkungan emosional positif yang dapat mendukung mereka dalam belajar. Sebagai guru dan juga orang tua harus selalu memberikan apresiasi. Di lingkungan sekolah kita, tentunya hal ini mungkin tidak jadi sesuatu hal yang jarang dilakukan ya Bapak Ibu, karena ini hampir setiap hari mungkin Bapak Ibu melakukan mengapresiasikan setiap hasil karya anak gitu. Makanya penting sekali kita melakukan sesuatu hal yang dilakukan anak itu memberikan apresiasi. Mungkin hal kecil tapi itu bisa berdampak besar. Misalnya saja kita memberikan satu lembar kertas kosong yang kemudian kita mintakan kepada peserta didik untuk menggambar sesuai dengan hati nuraninya, khayalannya. Nah, itu sehingga setelah hasilnya mereka menggambar, kita beri apresiasi. Ini adalah salah satu bentuk lingkungan emosional. Baik, mungkin kita lanjut lagi. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah pahami dan hargai keberagaman. Ini yang harus kita pahami. Hargai keberagaman. Setiap siswa tentunya memiliki latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup yang berbeda. Guru harus berusaha untuk mengenal setiap siswa secara pribadi dan memahami konteks mereka. Gitu. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, budaya, dan juga pengalaman hidup yang berbeda-beda, tentunya kita juga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap anak-anak tersebut. Misalnya, ketika kita dihadapkan dengan peserta didik yang broken home, tentunya dia butuh yang namanya lingkungan psikologis. Maka sebagai guru kita harus bisa memberikan
lingkungan psikologis yang baik sehingga dia merasa aman dan nyaman, dan pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan senang hati. Begitu juga ketika kita dihadapkan dengan siswa-siswi ataupun peserta didik yang memiliki kekurangan. Kita juga harus bisa memposisikan diri dan memberikan lingkungan psikologis yang baik sehingga tidak ada diskriminasi pada saat kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sehingga anak-anak ini merasa nyaman dan aman gitu. Ketika kita menemukan anak-anak yang tidak aman dan nyaman, tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang berdampak ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Bisa jadi anak-anak ini tidak mau mengikuti apa kegiatan yang kita rencanakan dan juga tidak mau berpartisipasi dengan kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Makanya penting sekali guru mengenal setiap siswa secara pribadi dan memahami konteks mereka. Bukan hanya mengenal secara pribadi kita, tapi harus memahami konteks mereka gitu. Karena setiap anak itu memiliki kecerdasan dan yang berbeda-beda. Seringkali kita sebagai guru melihat memang secara kasat mata. Ini seringnya kita melihat dari status sosial ataupun dari kasat mata, misalnya oh ini bersih, anaknya rapi, bersih, berarti ini dari keluarga yang mampu gitu. Ketika kita lihat dari segi pakaiannya nih, anak nih kurang, bajunya lusuh, rambutnya tidak rapi, sehingga kita langsung memvonis bahwa ini anaknya mungkin masuk dalam anak yang broken home. Bukan seperti itu maksudnya. Kita sebagai guru memang harus mendalaminya secara pribadi, tapi itu kenapa kita harus mendalami? Ini adalah cara kita untuk memberikan lingkungan belajar bagi mereka. Nah, gitu. Sehingga tidak ada perbedaan, dan pada saat kita memberikan lingkungan belajar yang baik, semua siswa-siswi yang berada di sekolah kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Saat ini mungkin sudah terjawab ya Bapak Ibu semuanya, ketika ada guru-guru kita yang senang dan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan. Ini adalah salah satu faktor untuk menciptakan lingkungan belajar. Kenapa? Pentingnya kemampuan seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar gitu. Karena sebagai guru kita tidak berpuas diri, saya sudah cukup dengan pendidikan saya, misalnya S1 PAUD, udah nggak perlu ikut pelatihan lagi. Nah, jangan ya ibu-ibu ya, kita harus terus mengembangkan kemampuan kita, mengikuti pelatihan-pelatihan, karena ini penting untuk menghadapi atau meningkatkan keterampilan dalam menciptakan suasana kelas yang mendukung dan juga mendukungnya kegiatan anak-anak inklusif. Jangan sampai kita merasa, oh saya sudah mampu kok, sudah bisa membuat modul ajar, saya sudah bisa memfasilitasi, kita berhenti sampai di situ. Makanya penting sekali pengembangan guru, banyak hal yang bisa kita pelajari pada hari ini. Misalnya, di sini kan kita bukan berarti hanya mendengar saja, akan tetapi kita di sini sebagai
rekan-rekan yang mempunyai pengalaman yang luar biasa, kita bisa berbagi cerita tentang lingkungan belajar kita mungkin, apa saja yang bisa dibagi dengan teman-teman kita, karena tujuan kita adalah untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang inklusif. Nah, kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan dan menghargai keberagaman. Di sinilah pentingnya sebagai guru tadi setelah mengikuti pelatihan, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan informasi baru, ini akan berpengaruh pada saat merancang pembelajaran. Kita sebagai guru harus mengcover semua anak siswa. Artinya, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah, setidaknya kita harus bisa bervariasi untuk memenuhi berbagai gaya belajar anak. Misalnya ada yang visual, ada yang audio, dan juga ada yang kinestetik. Jangan sampai ketiga anak, misalnya kan dengan ketiga gaya belajar anak ini, insya Allah akan tercover dengan keberagaman anak. Jangan sampai kita hanya misalnya memilih satu gaya saja. Nah, berarti masih ada anak yang masih belum memenuhi gaya belajarnya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah mendorong partisipasi dan kolaborasi. Guru harus memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berkontribusi, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Nah, jadi di sini kita mendorong agar peserta didik ini bisa berbicara, berkontribusi, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Kita juga bisa berkolaborasi dengan baik itu orang tua, baik itu lintas sektor ya, untuk memastikan bahwa siswa-siswa ini bisa mendapatkan pembelajaran ataupun kegiatan yang beragam. Penting sekali kita dalam mendorong partisipasi ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Tentang pentingnya kerjasama dan juga menghargai perbedaan gitu. Karena setiap anak itu kadang-kadang sering kita temukan saring, kalau istilahnya sekarang bully ya, senang sekali untuk membuli teman-temannya yang mereka anggap itu berbeda. Makanya kenapa kita harus bisa kolaborasikan antara anak yang memiliki keterbelakangan dan juga anak yang normal ini disatukan dalam satu kegiatan sehingga mereka bisa bekerja sama, bisa berkontribusi bersama sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemudian juga penilaian yang adil dan beragam. Penilaian harus mencerminkan kemampuan peserta secara keseluruhan, bukan hanya aspek akademis semata. Kita dalam penilaian, kita menggunakan berbagai metode, salah satunya mungkin bisa observasi, unjuk kerja, catatan anekdot, portofolio anak, ataupun kita bisa menggunakan checklist sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan dan kemampuan peserta didik. Dalam kita memberikan penilaian tentunya harus objektif ya Bapak Ibu ya. Jangan kita melihatnya karena level status sosialnya ataupun karena dia orang tuanya pun dekat dengan kita sehingga kita memberikan penilaian yang berbeda.
dengan anak-anak yang memiliki keterbelakangan. Pada intinya penilaian harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Berarti jelas ya Bapak Ibu, kita tidak boleh membeda-bedakan pada saat kita melakukan penilaian terhadap anak. Baik itu hasil karyanya ataupun ketika unjuk kerjanya yang dihasilkan setelah kegiatan. Ini yang keenam adalah emosional dan sosial. Guru harus peka terhadap tanda-tanda stres, ya, karena kalau di sekolah itu Bapak Ibu kita gampang sekali anak-anak stres, apalagi dihadapkan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh anak, sedangkan anak mungkin belum siap, tapi kita paksakan dia untuk siap. Makanya sekolah itu dalam bentuk usia apapun itu gampang stres. Makanya kita sebagai guru harus bisa memastikan anak-anak yang memiliki tanda-tanda stres, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang agar tidak terjadi stres, meminimal gitu istilahnya. Apabila ditemukan anak-anak yang tingkat stres lebih tinggi, mungkin kita bisa merujuknya kepada pihak yang lebih senior berkompeten di bidangnya, mungkin psikolog, ataupun kita bisa melakukan pendampingan dengan konselor gitu, sehingga kita dapat mengetahui dampaknya ataupun akarnya permasalahannya seperti apa, sehingga apa yang salah kita lakukan sehingga anak-anak bisa menyebabkan stres gitu, terutama pada saat kita berkegiatan di sekolah. Yang ketujuh, aksesibilitas fisik dan digital. Lingkungan fisik dan digital harus diatur sedemikian rupa sehingga semua peserta didik dapat mengakses tanpa kesulitan. Nah, ibu-ibu semua ataupun bapak-bapak, mungkin selama ini kita sering melihat kenapa kalau di PAUD itu semua media ya, mungkin baik itu media ataupun peralatan yang bisa digunakan mungkin bisa diletakkan yang lebih mudah didapatkan oleh anak. Jangan sampai kita meletakkan media-media pembelajaran itu misalnya di atas lemari, nah, sehingga ini juga tidak dapat diakses oleh anak gitu. Termasuk juga menyediakan fasilitas untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti misalnya kalau anak yang memiliki ini ya, yang membutuhkan kursi roda, ada remnya untuk kursi roda gitu. Kalau misalnya di sekolah kita ada anak yang tunanetra, kita juga bisa menyediakan teks alternatif untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Misalnya juga perangkat dengar bagi anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran. Ketika kita sudah bersedia untuk menerima anak-anak dengan keterbelakangan, maka semua kebutuhan dia harus kita fasilitasi. Gitu. Jangan pernah kita mendiskriminasikan kebutuhan mereka. Nah, saya pikir kalau konsep Tripusat ini sudah Bapak Ibu sudah katam ya, Tripusat pendidikan ini. Lingkungan sekolah dan juga masyarakat nih. Ibu mungkin sudah kata dengan 3 lingkungan pendidikan yang digagas oleh Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Nah. Bapak Ibu semuanya gini, ini adalah hak-hak anak untuk
yang harus kita ketahui bersama. Ada 5 hak anak. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, tumbuh kembang. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, perlindungan anak. Tentunya kelima hak ini yang harus dipenuhi oleh anak. Hak mengandung anaknya tentu dia memberikan kesempatan haknya untuk hidup anak ini untuk hidup. Kemudian ketika sudah dilahirkan oleh orang tuanya, tentunya dia memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini bisa tumbuhnya di lingkungan belajar gitu. Kemudian juga hak pendidikan, anak memiliki hak pendidikan, di mana kita sebagai anak yang sudah dilahirkan tentu memiliki hak untuk pendidikan, makanya tidak boleh adanya diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan anak. Begitu juga hak partisipasi dan juga perlindungan. Perlindungan di sini mungkin hak perlindungan ketika dia berada di sekolah, kita harus memastikan keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai dengan lingkungan fisik kita bisa tercederai, misalnya anak-anak yang sedang belajar ataupun anak-anak yang memiliki keterbelakangan. Makanya perlu sekali perlindungan anak gitu. Jangan sampai juga kita sebagai guru menjadi pelaku kekerasan. Nah, ini mungkin yang sering sekarang digaungkan bahwa di sekolah itu tidak ada kekerasan gitu. Tentunya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif untuk anak sama dengan melakukan pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan. Gitu. Kita lanjut tentang manfaat lingkungan belajar. Salah satunya lingkungan belajar manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi saat belajar. Tentunya ketika kita dihadapkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, aksesibel, tentunya bisa meningkatkan konsentrasi anak saat belajar. Begitu juga dapat mengurangi stres, karena kan di lingkungan sekolah itu hampir semuanya anak-anak mengalami stres, baik usia manapun gitu. Dengan mengurangi stres, itu dengan cara apa? Menata dan mendekorasi, salah satunya adalah menata dan mendekorasi ruang kelas. Ruang kelas yang kita dekorasi juga harus memberikan dampak yang nyaman bagi anak. Jangan terlalu banyak juga ornamen-ornamen yang bisa mengganggu aktivitas anak-anak pada saat di dalam kelas misalnya. Ataupun ketika sedang belajar, lampunya yang terlalu terang atau pencahayaan yang terlalu terang sehingga bisa mengakibatkan anak tidak konsentrasi belajarnya karena pencahayaannya yang terlalu terang gitu. Kemudian juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien karena belajar dengan suasana hati menyenangkan. Makanya kenapa saya tanyakan tadi kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah menemukan tempat yang paling aman dan nyaman untuk mengikuti webinar ini? Ini adalah salah satunya untuk proses ini bisa berjalan dengan baik dan kegiatan ini bisa dijalani dengan penuh bahagia. Yang terakhir, manfaatnya adalah dapat memberikan motivasi tersendiri untuk belajar gitu. Dengan lingkungan belajar, di lingkungan fisik, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas, ketika itu membuat anak-anak itu merasa nyaman dan dihargai, tentunya akan memberikan motivasi tersendiri untuk belajar. Kadang-kadang kita tidak perlu menyuruh
ini anak itu akan berbuat sendirinya, beraktivitas dengan sendirinya ketika dia memang benar-benar telah kita berikan lingkungan belajar yang positif, maka percaya diri anak akan terus meningkat dan aktivitas yang dijalankan oleh anak juga akan mempengaruhi anak-anak tersebut dan semangatnya untuk terus belajar ataupun berkegiatan. Mungkin ini kesimpulan ya dari kegiatan kita hari ini. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif adalah kunci utama untuk memastikan semua peserta didik dapat berkembang dengan optimal gitu. Makanya sebagai peserta didik kita harus bisa memastikan lingkungan belajar yang inklusif itu benar-benar tercover keberagaman anak, tidak hanya segelintir anak, tapi kita benar-benar harus bisa mengcover keberagaman anak. Sehingga anak ini dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian juga hasil belajar yang maksimal tidak hanya ditentukan oleh guru yang berkualitas, perlengkapan yang sempurna, pembelajaran yang menyenangkan, namun juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Artinya jadi kita bisa pahami bersama, bukan karena media belajarnya yang mahal atau yang sangat berkualitas, perlengkapan yang sangat sempurna, tetapi yang mendukung itu adalah lingkungan belajar. Makanya penting sekali kita memberikan lingkungan belajar yang baik, yang artinya lingkungan fisiknya, lingkungan psikologis, dan juga lingkungan emosionalnya. Itu hal yang harus kita pastikan dengan baik sehingga dalam kegiatan berlangsung, dalam anak-anak bisa mendapatkan pengetahuannya dan terinspirasi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja paparan dari saya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya banyak hal yang masih perlu ditanyakan ataupun Bapak Ibu semua mau berbagi tentang lingkungan belajar yang inklusif. Yang mungkin selama ini kan Bapak Ibu semuanya sudah lama ya, sudah berpengalaman dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi ataupun yang mau menanyakan hal-hal yang masih mengganjal. Saya persilakan untuk moderator memandu kegiatannya. Terima kasih Bu moderator kita Ibu Evianti. Kita beri reaksi apa ini? Aplaus ya. Alhamdulillah Ibu, Bapak dan Ibu kita tetap semangat ya. Kami mau melihat nih bagaimana wajah-wajah di siang hari ini. Apakah mengantuk begitu ya? Saya buka kamera, maaf, tutup. Ya. Bapak dan Ibu semua, tibalah kita di sesi tanya jawab. Sekedar saya merangkum, mungkin Bapak Ibu juga sudah merangkum apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber, bahwa lingkungan inklusif ini adalah salah satu usaha kita ataupun bagian dari cara kita untuk mengembangkan, mengoptimalkan kemampuan anak, kebutuhan anak. Jadi dengan kita menyediakan lingkungan belajar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kemampuan mereka, perkembangan mereka yang tadinya tersimpan dalam diri mereka itu keluar optimal gitu ya. Itu yang sangat-sangat diharapkan dalam usaha kita mengembangkan sebagai guru, sebagai pendidik untuk anak-anak yang kita asuh ataupun anak-anak peserta didik yang kita bimbing. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil belajar dari lingkungan belajar yang bagus itu, maka kita yang sesuai itu maka dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal, yang maksimal, yang berkualitas. Itu ya Bapak dan Ibu. Silakan yang mau bertanya, raise hand,
Sesi pertama boleh dua ya, ya Ibu Evi ya, dua penanya. Silakan Bapak dan Ibu raise hand atau boleh juga di kolom chat di saya ini kan saya bacakan boleh juga. Silakan Bapak dan Ibu, walaupun sudah mengetahui atau bagaimana, kita sharing-sharing saja hari ini. Benar sekali, Bu. Kita di Ya, sini tidak hanya mendengar dari narasumber, tapi kita di sini semua narasumber ya, Bapak Ibu ya, ya. ya, betul, betul. Kita banyak pengalaman yang perlu kita ceritakan untuk teman-teman sebagai modal kita ya untuk melakukan perubahan gitu. Karena apalagi nih ada peserta yang ini ya Bu ya, Sumatera Barat ataupun yang lainnya tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua ya Bapak Ibu semuanya yang telah uh, berkegiatan di webinar ini mungkin. Ini adalah semangat baru kita ya untuk melakukan perubahan tentunya memberikan lingkungan belajar yang inklusif. Silakan Bapak dan Ibu. Adakah yang ini yang mau disampaikan atau tidak usah bertanya, sharing juga ya bagaimana lingkungan izin. belajar di sekolah Bapak dan Ibu? Saya sudah raise hand ini Ibu moderator. Iya. Oh ya, silakan, Ibu Wirna ya. Ya. Ibu Wirna Eliska ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pemaparan tadi dari narasumber itu sangat bagus ya, komprehensif, mencakup keseluruhan tentang pendidikan inklusif seperti apa. Sudah banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan tadi berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh narasumber hebat kita hari ini, Bu Evi. Nah, memang sebenarnya pendidikan atau pembelajaran inklusif di sekolah sebagian besar sedikit banyak rata-rata di sekolah kita sudah menjalankan ya. Uh, Misalnya saja bagaimana guru-guru sudah memaknai keberagaman di kelas itu sebagai suatu kekuatan ya, bukan lagi maksudnya muridnya berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu tingkat ekonomi, terus masuk lagi ke karakteristik murid, ada gaya belajar yang berbeda juga, terus kebutuhan belajar juga yang berbeda. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman, eh, tantangannya itu malah datang pada saat kita menerima ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Eh, karena itu juga bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi pembelajaran yang bermakna juga, yang berkualitas juga dengan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi keberagaman itu berkeadilan juga. Jadi guru itu bisa memfasilitasi pembelajaran yang sama untuk semua murid itu tadi intinya, termasuk anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, tapi tantangannya adalah khususnya di sekolah kami, guru yang paham tentang penanganan anak berkebutuhan khusus itu masih sedikit. Hanya satu orang guru yang pernah ikut diklat berjenjang tentang anak berkebutuhan khusus. Dan guru lain itu belum, walaupun ada pengimbasan, tapi tidak seperti misalnya guru yang ikut pelatihan gitu, masih banyak kekurangannya. Kadangkala kami menyamaratakan gitu, walaupun kegiatan yang untuk anak berkebutuhan khusus, kita ambil contoh anak tersebut ini autis gitu. Nah, pada saat kegiatan yang anak kebanyakan bisa, dia harus diberi kegiatan yang lain gitu. Ada guru khusus yang mendampingi. Nah, kadangkala kami nggak tahu lagi mau mau apa mau memberikan apa untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, kira-kira ada nggak solusi uh, ataupun acuan yang bisa kita pakai untuk anak berkebutuhan khusus untuk jenjang PAUD gitu, supaya mungkin kegiatan-kegiatannya bisa bervariasi untuk anak berkebutuhan khusus, nggak hanya melulu dikasih
mainan Lego ataupun puzzle. Kadang-kadang dia bosan. Sampai ada satu kasus gitu, hmm, apa anak berkebutuhan khusus di sekolah kami ada satu kelas. Jadi orang tua itu mengompori orang tua yang lain supaya anaknya itu nggak usah bersekolah lagi di sini. Jadi itu jadi dilema juga sebenarnya Bu Evi. Jadi itu ada dua poin ya. Yang Iya. satu pembelajaran bagaimana memfasilitasi, menyesuaikan untuk anak ABK. Yang kedua bagaimana itu mindset orang tua gitu supaya bisa juga menerima bahwa anak ABK itu juga berhak mendapatkan pendidikan sama dengan anak kebanyakan. Jadi setiap anak di Indonesia itu kan punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jangan orang tua mengompori orang tua yang lain supaya anak tersebut jangan bersekolah lagi. Jadi sampai ada kasus kemarin itu ruwet lah pokoknya Bu. Ada nggak saran-saran atau dari teman yang lain yang bisa berbagi bagaimana caranya kedua hal ini ada solusi? Terima kasih. Maaf ya agak panjang gitu supaya supaya hal-hal yang ingin saya sampaikan unek-unek itu keluar gitu. Alhamdulillah hari ini forumnya bagus sekali. Jadi selama ini saya pendam cari solusi apa ini. Jadi hari ini mungkin dari berbagi praktek baik, terus dari ibu narasumber ada solusi yang terbaik. Demikian, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Atau ini dulu kita jawab ya Bu Epi ya? Kita tanggapi, kita sama-sama sharing ya. Ya, sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman. Mungkin di sekolahnya ada yang anak-anak ABK gitu. Gimana Bapak Ibu? Sepertinya tidak ya. Ya. Luar biasa sekali ya Bu Wirna. Memang ini kita banyak menemukan kalau di sekolah kita karena pada umumnya memang anak-anak yang ini ya biasa normal ya pada umumnya gitu. Ketika kita dihadapkan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya ada perbedaan. Jangankan peserta didik, kadang-kadang kita sebagai pendidik, kepala sekolah sendiri masih belum uh, ini apa paradigmanya ya, saya membayangkan memahami anak-anak tersebut itu masih belum katam istilahnya. Makanya muncul sering sekali kita temukan ketika ada di sekolah itu kadang-kadang disamakan, kegiatannya disamakan dengan anak-anak yang memang secara ini mampu ya gitu. Ketika kita menemukan anak-anak ABK, mungkin salah satu yang kita fasilitasi memang tidak serta-merta sama dengan kegiatan anak-anak lainnya, tapi dia memang harus ada kurikulum tersendiri gitu. Ketika kita belum merancang kurikulum yang berpihak kepada anak berkebutuhan khusus, tentunya kita akan kewalahan karena nanti kita akan memberikan ya Lego itu mungkin salah satu cara kita, apalagi mungkin anak ini juga tertarik untuk memainkan Lego, tapi dengan itu terus-menerus tentunya tidak akan berdampak yang baik secara psikologis bagi anak. Tapi kita juga yang perlu sekali kita harus merancang pembelajaran bagi anak ABK ini sendiri. Memang perlu kita berkolaborasi ya Bu Wirna, berkolaborasi dengan pengajar khusus anak-anak ABK gitu karena orang tua juga sudah memiliki kurikulum tentang anak-anak ABK. Tentunya kita sebagai lembaga yang saat ini harus memberikan lingkungan belajar yang inklusif, kita juga harus belajar tentang kurikulum yang berpihak kepada anak-anak ABK gitu. Ada satu cerita pengalaman ini bukan di SD, bukan di TK tapi di sekolah dasar. Anak ABK ini kan kalau kita mungkin orang tuanya mampu sehingga dia harus membayar guru pendamping ya, shadow teacher apa namanya istilahnya. Jadi ketika pada saat kegiatan pembelajaran tentunya dia didampingi oleh guru pendampingnya. Nah, jadi pada saat kita menjelaskan awalnya di
satu ruangan, kemudian setelah penjelasan selesai, pada saat aktivitasnya, mereka bisa mencari tempat yang lebih aman dan nyaman bagi anak ini, kemudian belajar berdua gitu, sehingga ya, ini bisa langsung face to face gitu, berdua diajarkan perlahan-lahan. Artinya orang ini punya strateginya untuk membuat anak ini juga belajar, mendapatkan kegiatan yang sama, mungkin berbeda ya, misalnya gaya belajarnya berbeda gitu. Tapi tidak semata-merta harus hasilnya sama dengan anak-anak yang lainnya. Nah, gitu. Makanya penting sekali kita berkolaborasi dan juga tentunya berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah memang berkompeten di bidangnya. Tapi benar sekali yang seperti Ibu Wena katakan tadi, kadang-kadang orang tua tuh karena kita melihat kita tidak bisa mengcover anak ABK tersebut, akhirnya dipengaruhi lah. Nah, padahal bukan itu. Makanya kita penting sekali memberikan pemahaman. Lingkungan belajar itu memberikan pemahaman yang baik, di mana anak-anak aman, nyaman, orang tuanya juga bisa menghargai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Makanya penting sekali kita memberikan pemahaman untuk orang tua ini sebagai kegiatan parenting ya, ketika dihadapkan dengan anak-anak ABK di sekolah yang memiliki kelainan berbeda, anak-anak istimewa kalau istilah sekarang, anak-anak istimewa tentunya memiliki keistimewaan yang baik, keistimewaan juga dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada tambahan yang lain dari teman-teman, mungkin juga peserta-peserta lain yang memiliki pengalaman dalam menangani anak-anak ABK di sekolah, kita mohon berbagi. Di sini kita semuanya narasumber ya Bapak Ibu, yang harus dipahami bahwa di sini adalah semua narasumber kita semua. Ya, mungkin kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi tentang pengalamannya menghadapi anak-anak ABK pada saat di sekolahnya ataupun di lembaga PAUD-nya. Persilakan, ayo siapa yang mau berbagi? Silakan Bapak dan Ibu. Adakah? Adakah Bapak dan Ibu? Chat boleh juga, di chat ini saya bacakan. Atau saya mau menambahkan boleh ya Ibu Epi? Boleh Bu, silakan Bu. Berdasarkan pengalaman ya. Semua bisa berbagi ya. Ya, ini kebetulan tahun ini tidak ada ya, tapi dari tahun-tahun beberapa tahun yang lalu kita ada mengalami ada mendampingi anak sindrom, kemudian autis ringan, kemudian anak yang memiliki imajinasi terlalu tinggi, ya. Jadi acuan-acuan itu biasanya kita saling sharing dengan kepala sekolah ataupun ibu-ibu guru yang punya pengalaman mendampingi anak seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada orang tua. Biasanya kalau ibu guru melapor kepada saya gini kan, Ibu di anak ini begini-begini gitu. Terus saya bilang sama ibu guru, tolong observasi. Jadi kami mengobservasi barang 1 bulan begitu ya. Nanti ibu gurunya menyampaikan bagaimana kondisi anak, lalu kita panggil orang tuanya begitu Ibu. Begitu kita panggil orang tuanya, kita sampaikan semuanya dengan hasil observasi. Otomatis kan beliau percaya karena sudah ada catatan hariannya, ada semuanya begitu. Kita saling bekerja sama dengan psikolog. Jadi kita sepakat, kebetulan orang tuanya mau bekerja sama, kita sepakat kita ketemu di psikolog, kita menyampaikan. Dari psikolog itulah kami memberi pembelajaran. Jadi rancangan pembelajaran itu kita ambil dari psikolog. Seperti yang terakhir tahun kemarin itu kami menghadapi anak yang usia 7 tahun tapi masih tingkahnya seperti anak usia 4 tahun begitu. Jadi mereka memberi semacam indikator apa yang harus kami lakukan. Jadi ibu-ibu guru juga melakukan gitu ya. Itu masukan dari Bu Wirna ya, tahun-tahun kemarin yang kita sudah menghadapi.
Kemudian ini saya tadi ada buka sedikit, kayaknya di Tokopedia ada loh Bu, acuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Kemudian memang yang dilakukan oleh dinas adalah terbatas ya, misalnya satu orang mewakili satu sekolah gitu ya. Sedangkan kita untuk mengimbaskan kepada teman-teman, biasa kalau yang mengimbaskan itu rekan sejawat kayaknya belum pas ya, jadi harus juga mereka dapat pelatihan. Boleh kita sama-sama mengusulkan agar dinas juga memberi pelatihan juga kepada teman-teman kita yang lain. Jadi karena menangani anak inklusif ini tidak bisa, anak yang ABK ini tidak bisa kita sendiri atau sekolah sendiri, harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi itulah seperti saya sampaikan tadi, kita kerjasama dengan orang tua. Kemudian mengenai rumor ya yang Ibu Wirna hadapi, biasanya itu kita mengundang orang tua dan menuangkannya dalam rapat itu semacam mengambil narsum tentang anak ABK, bagaimana penanganannya di sekolah. Gitu. Biasa begitu. Jadi cara kita secara halus ya ibu-ibu semua. Jadi bagaimana ya menghadapi orang tua yang seperti ini, kita menghadapi dengan kepala dingin, istilahnya bagaimana ya caranya, itu kita panggil semacam parenting, kita undang orang yang berkompeten, kita fasilitasi begitu. Jadi kayaknya panjang kali ya saya menyampaikan ya Bu ya. Karena ini memang real pengalaman di lapangan ya. Jadi kami sudah menghadapi anak autis, sudah pernah menghadapi anak sindrom, kemudian sudah pernah menghadapi anak yang imajinasi tinggi, kemudian pernah juga terakhir menghadapi anak yang behavior, itulah yang terakhir. Yang orang tuanya tetap berkeras untuk masuk ke sekolah biasa. Tapi akhirnya sekarang dimasukkan juga ke sekolah yang SLB ya. Karena memang kenyataannya begitu. Karena ada orang tua yang belum mau menerima keadaan anaknya. Jadi saya rasa itu ya tambahan dari saya sebagai moderator. Maaf ya Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau sharing-sharing kita? Ayo siapa lagi Ibu-Ibu nih lagi ada kesempatan yang mau berbagi. Apa Ibu Ketua mau berbagi tentang pengalamannya terhadap anak-anak ABK, mungkin bisa. Baik, izin Ibu narasumber. Saya tidak berbagi tentang pengalaman, tapi hanya sekedar memberikan informasi. Jadi kemarin sebelumnya ya, kalau memang anak kita ada teridentifikasi ABK itu silahkan sampaikan di Dapodik. Jadi dia terdata secara sistem ya. Kalau memang sudah terdata dalam sistem itu ada sinkronisasi, Bapak Ibu kan di dalam pelatihan mandiri, topik pelatihan mandiri di PMM itu ada salah satu topik tentang sekolah inklusi atau bagaimana ada beberapa ya. Tapi informasi yang terupdate yang saya dengar langsung dari BPMP atas nama Bu Ernawati ya, kalau bunda-bunda kenal dengan Bu Ernawati dari BPMP, jadi materi inklusi yang sudah selesai di topik itu nanti akan muncul topik-topik yang lainnya. Nah, topik itu untuk apa dilakukan? Nah, inilah topik itu diberdayakan supaya umumnya guru-guru di seluruh Indonesia kan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan pemahaman terkait cara menindaklanjuti anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makanya di pelatihan di PMM itu topiknya dikeluarkan beberapa modul untuk bagaimana caranya kita mengatasi anak-anak yang ABK, itu yang pertama. Dan informasi yang saya dengar juga dari BPMP yang terupdate ya Bapak Ibu ya terkait sekolah ABK dan sekolah inklusi sudah lahir di Aceh. Kalau saya nggak salah di Biren dan mereka sudah membuka guru-guru khususnya itu guru-guru yang memang memiliki anak-anak ABK untuk magang di sekolahnya. Jadi mungkin bisa kalaulah dia sekolah negeri mungkin itu langsung dinas yang intervensi. Meskipun kita sudah menyampaikan di Dapodik, tapi saya yakin kalau untuk perhatian pemerintah pasti ke sekolah negeri aman. Nah, bagaimana kita yang sekolah yayasan? Sekolah yang masih di bawah naungan yayasan kita bisa berkolaborasi dengan wali murid dan yayasan. Mungkin kalau memang teridentifikasi di sekolah itu lebih dari satu yang ABK, mungkin bisa dimagangkan sekolah yang di daerah Biren untuk sekolah ABK. Jadi di sana selain belajar kalau memang terkadang kan berbeda orang ya, ada yang memang bisa belajar secara mandiri melalui PMM, itu ada beberapa modul teknik dan strategi cara menghadapi anak yang ABK. Ada memang sekolah yang ingin lebih jelas, magangkan saja sekolahnya ke sekolah ABK sana, sekolah inklusi. Kalau saya nggak salah,
Sekolah Muhammadiyah Ada. Vokasional itu. Apa doktor yang dari UPSI, dari UPSI? Beliau yang baru selesai pendidikan dari sana, dari negeri jiran, doktornya, doktor sekolah luar biasa. Jadi untuk khusus ABK, jadi beliau yang tangani, sudah dibuka di Aceh. Jadi silakan yang memang sekolah negeri mungkin diintervensi oleh dinas pendidikan. Bagi sekolah swasta mungkin bisa berkolaborasi dengan yayasan untuk mengantarkan gurunya magang ke sana supaya kita tepat ini ya, tepat memberikan treatment kepada, para ananda. Karena sejatinya kita mendidik anak bangsa, bukan mendidik anak-anak yang, normal ya. Jadi, yang makanya sekolah itu seluruh sekolah diharapkan untuk se-Indonesia itu diharapkan sekolah inklusi. Jadi kita menerima dan tidak membeda-bedakan kalau ada perbedaan. Mungkin begitu ya, Ibu, ya. Saya kembalikan ke moderator ya, jangan ke narasumber. Ya. Terima kasih Ibu Ketua kita, masukannya sangat luar biasa ya. Jadi, bagaimana Ibu Irna? Baik, luar biasa ya. Ya. Banyak yang berbagi praktik baik, banyak Saling sharing. informasi-informasi baru yang didapat. Memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, khususnya di PAUD, bagaimana kita harus tetap menerima siapapun yang mendaftar, jika masih ada kuota, tanpa apa yang melihat latar belakangnya gitu. Apakah dia berkebutuhan khusus atau anak kebanyakan, tetap harus kita terima karena memang udah ada instruksi walaupun dia ABK tetap harus di sekolah umum itu kita tetap harus menerima. Dan betul seperti Bu Ika bilang, kolaborasi itu penting karena seperti yang juga Bu Evianti katakan tadi, kalau di SD itu ada guru pendamping khusus ya untuk anak ABK. Karena saya juga pernah dapat CGP, salah satu CGP di wilayah Kedebing. Kalau anak kebutuhan khusus memang ada gurunya gitu, guru khusus gitu yang kemana-mana anak itu pergi, apakah dia mau jajan, apakah dia mau kemana, diikuti. Jadi itu sepertinya orang tua membayar lebih untuk guru pendamping. Tapi kalau di TK kayaknya kita belum ada diserahkan sepenuhnya kepada guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita ketika Bu Ana di PMM ada pelatihannya. Saya sudah ikut pelatihannya, sudah dapat sertifikatnya juga. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita terjun langsung ya. Iya, benar. Lihat langsung bagaimana penanganannya, yaitu dengan cara magang. Luar biasa, saya tak tahu informasi ini ada sekolah vokasi yang bisa kita manfaatkan untuk magang guru-guru. Itu berbayar ya, Bu Ana ya? Halo Bu Ana, gimana? Iya Bu, yang di Biren ya kali ya? Iya, saya rasa berbayar, tapi mungkin bisa bekerja sama dengan BPMP karena memang ada salah satu bidang di BPMP untuk menangani anak inklusi, Bunda Wirna. Saya rasa untuk PJ-nya Ibu Erna, karena memang beliau kemarin yang menyampaikan di tengah kegiatan kumpul, beliau khusus menginformasikan tentang sekolah ABK dan pendidikan inklusi baru dibuka di Aceh gitu, di Provinsi Aceh. Saya menginfokan yang bukan terbaru sih memang. Kita juga punya di Janto itu sekolah luar biasa. Jadi kebetulan jumpa dengan kepala sekolahnya, malahan beliau mengatakan silakan ibu-ibu kalau gurunya mau ke sana, mau magang atau mau belajar apa gitu. Di Janto ada Bu, kebetulan beliau sekolah penggerak juga, kepala sekolah penggerak juga ibu. Jadi kita ada sebenarnya nggak usah jauh-jauh sebenarnya ya, tapi kalau misalnya mau ke Biren nggak masalah sih. Di Janto ada gitu. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Adakah yang berbagi pengalaman lagi ya Ibu? Berbagi pengalaman. Sebenarnya kalau tentang ABK kita terus menerus ya Ibu ya. Unik-unik anak-anak ini. Betul. Yang benar sekali. Malah kita lihat gurunya pun sangat luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, benar sekali. Mungkin saya menambahkan sedikit lagi bahwa terkait kita harus memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan pendidikan. Sampai dia keterbatasan, akhirnya dia sekolah karena
ada beberapa kejadian yang kita dapatkan juga. Awalnya kita sebagai guru itu menerima dengan beraneka-ragaman anak. Tetapi pada saat dia melanjutkan sekolah dasar dengan lingkungan belajarnya yang belum bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, akhirnya anak ini menjadi salah satu objek yang didiskriminasi dan juga mendapatkan kekerasan, sehingga anak ini tidak mau melanjutkan pendidikan lagi. Dan orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah SDLB ya. Nah, karena sekolahnya harus misalnya asrama, orang tuanya tidak mengizinkannya tinggal di asrama. Padahal ibunya juga mendampinginya sampai ke rumah. Nah, jadi kan ada komitmen guru di sekolah ABK itu untuk mendampingi anak sampai ke rumah gitu sekarang. Nah, gitu. Makanya kita harus memastikan bahwa anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikannya sehingga pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai macam informasi dan juga cara-cara untuk menangani anak-anak yang inklusi. Salah satunya gurunya yang akan langsung ke rumahnya untuk mengajarkan anak tersebut. Nah, gitu. Itu sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kabupaten Aceh Besar gitu. Tapi pada akhirnya karena kendala-kendala lain, anak ini saya dengarkan sekarang sudah putus sekolah. Nah, jadi mendengar anak-anak ini tidak melanjutkan pendidikannya lagi gitu karena dengan alasan keterbelakang ini ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, pemahaman orang tuanya juga, latar belakang kondisi lingkungannya juga itu akan mempengaruhi peserta didik. Makanya penting sekali adanya lingkungan yang memberi lingkungan yang bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Makanya kita sebagai sekolah yang sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus tentunya memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi anak yang berbagai macam keragaman anak gitu. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan ataupun mau berbagi pengalamannya? Ya, kita 2 menit lagi ya Ibu waktunya. Ya, 2 menit lagi Bu Ibu. Ya, boleh saya berbicara sedikit Ibu? Boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat data Dinas Sosial Aceh, itu jumlah penyandang disabilitas Aceh itu 18.607 orang Ibu. Penyandang disabilitas yang ada di Aceh. Nah, jika kita uraikan itu menurut data Dinas Sosial itu ada 2.000 orang ABK. Di Aceh Tamiang aja udah ada 2.000 ABK, Ibu. Semua. Nah, ini seharusnya menjadi menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Aceh sebenarnya dari data Dinas Sosial ini. Sehingga maksud saya begini. Jadi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan itu seharusnya bersinergi. Artinya apa? Artinya saling kerjasama seperti itu sehingga dalam program-program Dinas Pendidikan Aceh nantinya itu bisa dibuat semacam rencana strategis lah atau semacam apalah kegiatannya itu. Nanti itu bisa dikonsultasikan dengan BPMP seperti itu. Nah, terkait dengan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Jadi di Satuan Pendidikan Inklusif itu ada 5 jenis model kurikulum. Ada 5 jenis model kurikulum, ibu-ibu sekalian. Ada yang pertama ada model yang disebut dengan duplikasi. Ada duplikasi, substitusi, ya, modifikasi, omisi. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca kembali mengenai model-model adaptasi kurikulum tersebut. Nah, model-model adaptasi kurikulum tersebutlah yang diadopsi di dalam pendidikan inklusif. Perlu diingat, ya, Ibu sekalian, perlu diingat bahwasanya pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif itu berbeda. Ya, jadi pendidikan luar biasa itu merupakan pendidikan yang sudah jelas kategori disabilitasnya. Misalnya tunanetra. Jadi tunanetra itu tidak bisa
dia masuk ke sekolah inklusif. Jadi dia harus masuk ke sekolah SLB. Kecuali, ada kecualinya Bapak Ibu. Ada ilahnya. Ilahnya apa? Jika memang keluarga peserta didik disabilitas tersebut bisa dikategorikan kurang mampu dan berada di sekitaran sekolah inklusif misalnya. Karena sekolah SLB-nya jauh, biayanya tidak cukup, sehingga harus diterima di sekolah tersebut. Karena mengingat tanggung jawab sekolah seperti itu ya, untuk memberikan pendidikan yang sama seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih dalamnya lagi nanti lagi kita bahas Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Sidik ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya nih. Ini apa ya, nambah wawasan nih sepertinya bahwa kurikulumnya ada 5 gitu kan. Jadi Izin Bu Ika, ini Bapak calon doktor ini. Oh iya. Beliau sedang S3 di Makassar ini, tapi beliau dari Aceh loh. Sekampung dengan Pak. kita Bu Ika. Nah, terima kasih sudah hadir mengikuti kami ini. Sepertinya kami ini masih adik-adik ya. Masih junior-junior ya. Terima kasih. Jadi ini bisa jadi PR bagi kita, Kombel kita ini untuk membahas lebih jauh tentang pendidikan inklusif ya Pak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah hadir, sudah menyediakan waktu, sudah mau berbagi gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih Ibu narasumber. Sehat selalu ya Ibu Epi ya. Paparannya sangat luar biasa, menambah wawasan ya. Alhamdulillah. Jadi karena waktu pun sudah di ujung, bahkan sudah melewati beberapa menit, saya serahkan ke MC. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat narasumber kita yang sudah memaparkan materinya, sudah sangat luar biasa, dan juga Ibu moderator yang sudah memandu jalannya kegiatan kita. Dan terima kasih juga buat seluruh para peserta yang sudah sangat luar biasa berbagi pengalamannya juga di sini. Baik para hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang sangat antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa juga mengingatkan kembali untuk mengisi link absensinya ya Bapak Ibu. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di komunitas Kombel kami di PMM, Kombel GP dan juga aktor GP Aceh Besar, untuk bisa mengikuti webinar-webinar selanjutnya dan juga untuk berbagi pengalaman dan juga praktik baiknya. Baik, selanjutnya kami mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan berbahagia selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sahabat belajar, jangan lupa link absensi ditutup 10 menit ke depan ya. Ini bagaimana teman-teman, di link absensi yang baru bisa mengisi sekitar 21, sementara kita di sini ada 33, 34. Memang Bu Ana kan link absensinya emang nggak bisa diklik langsung, cuman harus salin, harus kita bawa ke Google, gitu teman-teman. Tapi semua. Bisa kan Bu? Bisa. Di copy. Semangat Bu, semangat. Semangat Bu, saling belajar kita. Atau kalau takut tertinggal di foto aja dulu Bu, nanti tinggal diketikkan aja alamatnya. Iya, ibu-ibu yang memang tidak berhasil mengisi link absensi, screenshot wajahnya nanti bisa konfirmasi ke grup ya Bu Ika ya. Boleh. Bisa kita bantu mengisi absensi. Jadi bukti autentiknya kita juga butuhkan ya. Bu Wirna sudah dokumentasi Kak kita? Sudah foto Kak kita? HP baru lah. Ya, Bunda Wirna kita sudah didokumentasikan kah biar kita keluar semua? Sudah.
Halaman 1 sudah, halaman 2 sudah. Ayo Baik, ibu-ibu lanjut ya. buka semua kamera biar saya. Oh, ada, alhamdulillah. Sudah, sudah. Oke ya, izin live ya. Saya kirim dokumentasinya nanti ya. Assalamualaikum, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Salam. Waalaikumsalam. Oh, berarti sudah dokumentasi tadi ya. Mana dia?